keturunannya Nabi Yakub. Hampir seluruh nabi keturunannya Nabi Yakub atau Nabi Israel kalau ingin kalimat aslinya atau nama aslinya. Semua nabi itu hampir seluruhnya keturunannya Nabi Yakub. Yang bukan jalur ke Arab. Kalau yang ke Arab ya bukan. Nabi Yakub keturunannya Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunannya Nabi Allah Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim punya putra Ishak sama Ismail. Nabi Ismail ini yang nanti keturunannya mengarah ke Arab. Kalau yang dari Ishak ini yang keturunannya mengarah ke Israel, di luar Arab. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Karena Nabi Arab itu muaranya nanti ke Nabi Ibrahim, nabi di luar Arab juga ke Nabi Ibrahim. Itu kemana-mana ya, maklum ya, Nabi Ibrahim usianya 200 tahun, punya istri sampai 3, istrinya aja sampai 3, punya anak dari 2 istri, Hajar sama Saroh. Nah, dari Hajar dan Saroh ini 2 anak yang viral, yaitu Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Jadi Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail, dari Nabi Ismail ini, Nabi Ismail ini ad-dabih, nabi yang disembelih. Kemudian ada nabi yang tidak disembelih, itu adalah Nabi Ishak. Cuman nanti karena terjadi kerancauan, maka Bani Israel kemudian membuat gara-gara karena tidak terima bahwasannya nabi yang lahir di akhir zaman yang terbaik itu keturunannya Nabi Ismail. Akhirnya mereka membuat berita bohong, cerita palsu lah, atau memutarbalikkan fakta bahwasannya nabi yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Kenapa? Karena ini mereka nggak terima kalau nabi yang terbaik itu lahir dari keturunannya Ismail, harusnya keturunannya Ishak, karena dari Ishak lahir Yakub sama Isa. Dari Yakub lahir Nabi Yusuf, dan yang lain itu Yahuda, Bunyamin dan seterusnya. Kemudian dari Yakub ini Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Terus ada Nabi Syuaib. Pokoknya nabi di luar Arab. Nabi Syuaib punya menantu nanti, menantunya Nabi Musa. Dari Nabi Musa ini nanti turun kitab Taurat. Jadi jalurnya ke sini. Sehingga Bani Israel itu memang bukan orang sembarangan. Allah acungi jempol banyak di Al-Qur'an. Allah menyebutkan bahasa Allah, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, hai keturunan Yakub, ya Bani Israel udhkuru ni'mati, kamu itu harus ingat sama nikmat saya, kata Allah. Nikmat yang mana? Allati an'amtu 'alaikum. Nikmat-nikmat yang telah kuberikan atas kalian. Coba kamu renungkan, masa nabi-nabi itu mayoritas dari kamu itu gimana? Nabi-nabi mayoritas itu dari Bani Israel, dari keturunannya Nabi Yakub. Itu dominan. Kemudian wa anni faddaltukum 'alal alamin. Mereka memiliki banyak hal yang mengalahkan seluruh alam. Jadi orang-orang luar Israel itu semuanya lemah dibandingkan Bani Israel. Dari sisi silsilah, dari yang lain, itu mereka kalah dengan Bani Israel. Cuma masalahnya hati-hati dengan yang namanya sifat hasud, iri, dengki, sombong. Jadi ruannya manusia itu ya. Allah itu bikin orang berilmu itu biasanya keturunannya orang berilmu. Orang kalau alim itu kadang dari nasab. Jarang ada orang tahu-tahu pinter keturunannya orang sembarangan. Biasanya orang pinter itu keturunannya orang pinter. Tapi kalau membentuk komunitas pinter semua, kadang malah muncul rasa sombong, rusak. Namanya dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Akhirnya itu tadi, enggak terima kalau ada orang hebat kemudian itu bukan dari komunitasnya. Itu Nabi Muhammad pula yang mereka hasud. Nah,
Bani Israel semuanya dulu enak aja, makan apa saja bisa, halal semuanya. Tahu-tahu Nabi Yakubnya sendiri, Nabi Israel bukan Bani Israel, Nabi Israel atau Nabi Yakub itu mengharamkan dirinya sendiri untuk mengkonsumsi makanan berupa daging unta dan susu unta. Kenapa? Karena beliau waktu itu diuji oleh Allah sakit karena kena susu itu. Akhirnya waktu itu beliau mengharamkan apa? Susu unta dan daging unta. Karena Nabi Israel, Nabi Yakub kemudian mengharamkan hal itu, maka pengikut-pengikutnya seakan-akan itu sebuah fanatis, menjadikan sebagai sunnah. Kalau ini adalah haram. Akhirnya haram juga. Kemudian haram itu berkembang nanti. Apa haramnya? Bukan sekedar yang diharamkan oleh Nabi Yakub. Nanti justru ketika mereka banyak melakukan kedurhakaan, Allah turunkan lagi kitab Taurat. Yang di dalamnya itu haramnya makin banyak. Yang di dalamnya haramnya apa? Makin banyak. Maka di sini disebutkan min qabli an tunazzalat Taurah. Yang haram itu adalah yang diharamkan oleh Nabi Yakub. Min qabli an tunazzalat Taurah, dari sebelum Taurat diturunkan. Setelah Taurat diturunkan malah tambah banyak. Tapi ketika mereka melihat dalam kitab Taurat itu banyak yang diharamkan sebagai takdib, sebagai sanksi atas ulah mereka, akhirnya mereka mau mengembalikan hukum bahwasannya semuanya halal. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Muhammad, qul fa'tu bitaurah. Kamu jangan menghalalkan ini, jangan menghalalkan ini. Kalau memang kamu mau menghalalkan ini, coba sekarang datangkan kitab Tauratnya. Kalau kamu berani, kalau barang ini halal, fatluha, kamu baca Tauratnya. In kuntum shodiqin, jika kalian merasa bahwa dirian kalian itu benar. Kalau memang benar bahwa ini halal, datangkan Tauratnya, baca. Kata Rasulullah. Dan mereka nggak berani. Kenapa? Karena dalam kitab Taurat banyak hal yang akhirnya diharamkan kepada mereka. Ini Taurat datang. Nah nanti juga sama. Ketika Taurat datang, muncul lagi apa ini? Injil. Ternyata Injil juga sama nanti. Banyak, mohon maaf bahasanya itu seakan-akan merevisi yang sebelumnya. Akhirnya kadang mereka pura-pura nyindir Nabi Muhammad. Karena di Al-Quran begitu. Al-Quran itu satu ayat Quran. Bedanya sama yang lain, kalau Quran kan diturunkannya bertahap. Kalau yang lain kan tahu-tahu muncul jadi. Kayak Taurat, Injil, Zabur. Itu sudah langsung dapat utuh itu. Tinggal mengadakan tauhid, kemudian harus kemana, mengambil di mana. Seperti Nabi Musa harus berangkat ke Gunung Turi Sina. Pulang-pulangnya tahu-tahu bawa kitab Taurat. Sudah lengkap gitu di lauh yang tertulis di mutiara. Sementara kalau Nabi Muhammad kan enggak. Ternyata dalam Al-Quran banyak juga hukum nasakh mansuh. Ini diturunkan, setelah diberlakukan muncul lagi ayat yang lain. Ayat yang lain itu merevisi atau menghapus ayat yang sebelumnya. Akhirnya diomongi apa enggak jelas. Itu kemarin boleh, sekarang enggak boleh. Kemarin ini. Akhirnya di Al-Quran bilang, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Kata Allah, kami enggak menghapus, enggak menasakh satu ayat. Aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Itu kami datangkan yang lebih baik atau paling tidak yang sama. Di Al-Quran itu menasakh itu mesti ada ilat, mesti ada alasan. Makanya mereka sendiri harusnya sadar. Karena Bani Israel berulang kali dapat kitab Zabur, dapat kitab Taurat, dapat kitab Zabur, dapat kitab Injil. Di sana terjadi perubahan-perubahan hukum. Maka sebenarnya mereka kan harus paham bahwasannya ketentuan-ketentuan perubahan-perubahan itu semuanya datangnya dari Allah. Allah mendatangkan hukum berubah-berubah. Itu ya tergantung apa? Situasi dan kondisinya. Apa kata Allah juga yang Allah Maha tahu. Makanya Nabi Muhammad ketika ada orang mau sujud kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Mu'ad tahu-tahu dia berangkat ke Yaman, nengok orang sana, nengok sini. Wah, ini kok raja-raja
pengikut-pengikutnya pada sujud ini. Semua pengikutnya pada sujud ke raja. Pulang-pulangnya tahu-tahu apa? Mau sujud sama Rasulullah. Apa ini katanya Rasulullah? Saya menengok raja-raja di sana semuanya pengikut-pengikutnya sujud. Rasulullah katanya. Tak pikir-pikir, masa manusia cuman kayak begitu aja, kok pengikut-pengikutnya sujud? Lebih baik kita harusnya yang sujud sama Nabi Muhammad. Karena dari sisi kelas jauh lah Nabi Muhammad dengan raja-raja itu. Akhirnya Rasulullah bilang, kalau saya menghalalkan apa? Sujud, maka saya akan perintahkan seorang istri sujud pada suami. Tapi masalahnya kan di syariatnya Nabi Muhammad sujud sudah nggak boleh. Makanya kita ini kalau memutuskan hukum itu harus kembali dulu ke asbabun nuzul, atau kembalikan dulu ke fakta sejarah zaman dulu. Jangan langsung kemudian memvonis orang lain dengan bahwasannya sujud itu adalah sesuatu yang syirik, menyekutukan Allah. Kapan itu dianggap menyekutukan Allah? Kapan dianggap menyekutukan Allah? Itu menyekutukan Allah atau secara hukum adalah haram. Dipikir dulu ya. Sujud pada selain makhluk itu menyekutukan Allah atau secara hukum adalah haram. Itu tinjauan aspek hukumnya. Kalau orang paham itu nanti dia nampak ada orang tahu-tahu sujud sama makhluk, dia akan bersikap orang yang sujud sama makhluk itu langsung divonis kafir, musyrik, atau dia hanya akan memutuskan orang tersebut telah melakukan sebuah keharaman. Untuk memastikan musyrik atau tidak, tanya, Bapak kenapa tadi kok ketemu itu kok sujud? Itu nggak boleh dalam syariat kita, Pak. Nggak boleh dalam syariatnya umatnya. Oh, saya baca Quran, ternyata jangankan saudaranya Nabi Yusuf, ayah ibunya saja sujud. Kan ayat Al-Qur'annya itu luar biasanya Nabi Yusuf, ayah dan ibunya itu sujud sama Nabi Yusuf. Karena dalam bahasa Al-Qur'an, inni ara fil manami anni apa? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, saya melihat dalam mimpi ada 11 bintang, ada matahari dan bulan. Mereka semuanya sujud kepadaku. Ternyata 11 bintang itu saudara